Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dani Calvin Bagustiawan dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia di Universitas Tidar. Ya, saya berada di sini untuk memenuhi tugas UTS, UTS mata kuliah berbicara tahun 2021. Jadi dalam UTS tersebut ada 5 pertanyaan. Langsung saja, yang pertama itu, jelaskan mengapa saudara sebagai mahasiswa program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia FKIPU Tidar perlu menempuh mata kuliah berbicara. Ya, alasan mata kuliah berbicara perlu ditempuh oleh seorang mahasiswa. Yaitu karena berbicara merupakan salah satu aspek berbahasa. Ya, mata kuliah berbicara menjadi penting bagi mahasiswa, khususnya mahasiswa PBSI, karena nantinya lulusan pada jurusan ini diharapkan menjadi seorang tenaga pendidik atau jurnalis. Ya, untuk menjadi tenaga pendidik dan jurnalis, salah satu aspek berbahasa yang harus dikuasai adalah berbicara. Ya, keterampilan berbicara menjadi sangat penting untuk dikuasai agar saat menyampaikan materi pembelajaran atau pesan, atau misal sebagai menyampaikan pesan dengan agar menyampaikan pesan tersebut agar mudah dipahami oleh pendengarnya. Ya, itu nomor 1. Dan kemudian nomor 2, sebutkan aspek-aspek keterampilan berbahasa dan jelaskan hubungan antar aspek. Ya, aspek berbahasa ada 4, yaitu yang pertama itu keterampilan menyimak atau mendengarkan, yang kedua itu keterampilan berbahasa, yang ketiga itu keterampilan membaca, kemudian yang keempat keterampilan menulis. Ya, keempat aspek tersebut memiliki hubungan yang saling berkaitan. Yang pertama hubungan dari berbicara dengan menyimak. Ya, hubungannya itu meningkatkan keterampilan berbahasa. Jelasan menampilkan keterampilan berbahasa dibutuhkan juga itu keterampilan menyimak. Jadi saling keterkaitan. Jadi menyimak dengan baik itu akan mempermudah dalam kita berbicara. Ya, dapat dicontohkan seorang anak dapat dengan mudah mencontoh pembicaraan orang tuanya bila anak itu mempunyai keterampilan menyimak yang baik. Jadi biasanya kan anak bicaranya itu menyesuaikan dengan lingkungan sekitarnya. Ya, karena anak-anak juga itu tertentu juga anak-anak yang mempunyai keterampilan menyimak yang baik itu akan dengan mudah ya meniru bahasa dari lingkungan sekitarnya. Ya, kemudian yang B itu berbicara dengan membaca. Ya, membaca merupakan salah satu kegiatan yang dapat dilakukan untuk memperluas kosakata dengan membaca. Nantinya kita akan lebih mudah dalam menyampaikan sebuah pesan kepada pendengar atau audiens. Ya, kemudian yang C itu berbicara dengan menulis, bukan berbicara dengan menulis. Ya, seorang pembicara terkadang membuat catatan atau ide-ide yang mencakup isi pembicaraan. Hal ini dimaksud agar catatan tersebut dapat dijadikan pedoman ketika menyampaikan materi, sehingga kegiatan menulis dapat menunjang keberhasilan dalam kegiatan berbicara, yaitu saling keterkaitan juga ya. Nah, kemudian kita lanjut ke nomor 3. Sebutkan serta jelaskan prinsip umum yang mendasari kegiatan berbicara.
Ya, prinsip umum yang mendasari kegiatan berbicara harus ada dua. Ya, kemudian yang berbicara, yang pertama itu harus ada setidaknya 2 orang sebagai pembicara dan mitra bicara. Kemudian terdapat hal yang ingin disampaikan. Jadi ada topik yang ingin disampaikan sebenarnya. Ya, kemudian menggunakan bahasa yang saling dipahami agar pembicara dapat berlangsung 2 arah. Ya, sama-sama menggunakan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang bahasa sehari-hari yang sering dipakai. Mungkin itu juga bisa. Kemudian memberikan ruang agar mitra bicara juga dapat memberi opini. Ya, jadi kita juga memberi ruang agar mitra bicara itu dapat menyampaikan opininya agar terjadi komunikasi. Kemudian selanjutnya kita lanjut ke nomor 4. Sebutkan dan jelaskan sikap pendengar yang baik dan yang tidak baik. Ya, pendengar yang baik pendengar yang baik itu yang pertama, mencatat dengan cermat dan lengkap, mencatat apa yang dibicarakan, misal dibicarakan di dalam forum, misal seperti seminar gitu, ya, itu juga sebagai contohnya itu. Kemudian sering melakukan kontak mata dengan pembicara, ya, sampai tahap tertentu, tergantung pada budaya masing-masing juga. Ya, kemudian tetap berfokus pada pembicara. Ya, kita harus fokus, maksudnya pandangan kita juga jangan memandang ke lain arah. Misal kita ada orang, misal buku jatuh, kita memandang pindah gitu. Ya, ketika misal mitra bicara kita sedang bicara atau orang lain sedang bicara dengan kita, itu kita harus mendengarkan dengan baik atau cermat. Gitu. Ya, kemudian pendengar yang tidak baik. Ya, yang pertama itu tidak mencatat apa-apa atau kosong, tidak mencatat secara tidak efisien. Kemudian yang selanjutnya melakukan sedikit atau tidak melakukan kontak mata. Kita misalnya sedang kelas atau Zoom dengan dosen. Kita tidak melihat sama sekali atau apa, misal kita tidak memperhatikan sama sekali apa yang sedang dijelaskan oleh dosen kita, yaitu pendengar yang tidak baik, termasuk pendengar yang tidak baik. Nah, kemudian membiarkan pikirannya mengembara atau perhatiannya mudah teralihkan. Ya. Kita tatapan sedang kelas itu tatapan dengan menatap layar monitor, tapi pikiran kita itu tidak ada pembicaraan yang sedang dibicarakan dalam ruang Zoom. Ya, misalnya seperti itu. Ya, kemudian lanjut ke nomor 5. Terus sebutkan dan jelaskan faktor-faktor yang menentukan keefektifan berbicara. Ya, faktor-faktor yang mempengaruhi keefektifan berbicara. Yaitu ada faktor internal dan faktor eksternal. Ya, yang pertama faktor internal. Ya, faktor internal terbagi menjadi 2 bagian, yaitu segi fisik dan non fisik. Ya, segi fisik meliputi pandangan mata dan alat ucap. Yang A, pandangan mata dulu. Pandangan mata dan alat ucap perlu diperhatikan agar pendengar dapat merasa diperhatikan dan merasa terlibat dalam pembicaraan. Yang B, ekspresi wajah. Pembicara dituntut untuk menentukan ekspresi wajah yang nyaman dilihat oleh pendengar. Ya, kemudian yang C itu body language. Body language ikut membantu dalam berperan untuk menyampaikan makna dalam kegiatan berbicara. Ya. Kemudian faktor non fisik. Faktor non fisik antara lain keterbukaan dan penguasaan topik. Ya, kurang lebih seperti itu.
Kemudian yang kedua, kita masuk ke faktor eksternalnya, yaitu meliputi lingkungan dan kondisi. Dari segi kebahasaan, faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keefektifan berbicara itu ada dua, yaitu dari segi kebahasaan dan non-kebahasaan. Segi kebahasaan meliputi ketepatan ucapan, penempatan tekanan, kemudian nada, sendi, durasi, dan pilihan kata atau diksi. Ya, itu ada 6 yang menurut saya itu. Kemudian sedangkan dari segi non kebahasaan meliputi sikap pembicara, kemudian pandangan mata, keterbukaan, dan juga kenyaringan suara. Ya, demikian itu yang bisa saya sampaikan di UTS berbicara. Ya, terima kasih. Mohon maaf atas kekeliruan atau kesalahan kata. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.